Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andita Marcella dengan NIM 213111129, kemudian Nimas Haryuda dengan NIM 213111138, kemudian Sahibul Mikfar dengan NIM 213111150, kemudian Risha Ramadhani Susanti dengan NIM 213111152. Kami tergabung dalam kelompok 2 Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Pak Abdul Halim. Kami akan membahas tentang tugas pendidik dalam ayat-ayat Al-Quran. Pengertian pendidik. Menurut Ahmad Tafsir, pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, dan psikomotorik atau karsa. Di sini Abdul Mujib juga mengemukakan pendapatnya mengenai pendidik. Menurut beliau, pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk. Pembahasan yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 adalah Surat Al-Baqarah ayat 129 ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah untuk mengutus seorang rasul untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim memohon doa kepada Allah SWT mengutus seorang rasul dari keturunan Nabi Ibrahim. Melalui putranya Ishak banyak keturunan yang menjadi nabi. Akan tetapi Nabi Ibrahim memanjatkan doa ketika di Ka'bah ketika selesai pembangunan bersama Nabi Ismail untuk mendapatkan keturunan dari Nabi Ismail. Maka seiringnya waktu, Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad menjadi seorang rasul dari kalangan keluarga Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Tugas yang dipikul Rasulullah SAW yaitu membaca setiap ayat Allah SWT untuk kaumnya. Kemudian serta mengajarkan kandungan Al-Quran melalui cara menulis, membaca, serta mengajarkan hikmah, yaitu as-sunnah, atau kebijakan dan kemahiran hal yang mendatangkan manfaat serta menampik mudarat, serta mensucikan kaumnya dari berbagai macam kotoran, kemunafikan, dan penyakit jiwa. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, yaitu menurut Qadar M. Yusuf memberikan pandangannya melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 dengan menjelaskan 3 kata kunci tugas guru, yaitu yang pertama adalah at-tilawah. At-tilawah artinya secara harfiah adalah membaca. Kemudian yang kedua adalah at-ta'lim atau yu'allimuhum, artinya memiliki makna membuat orang berilmu. Dan yang ketiga adalah tuzakkiyatun, asal katanya adalah tazkiyah yang berarti suci.
Maksudnya adalah Nabi Muhammad sebagai guru para sahabat memiliki tugas untuk mensucikan jiwa dan perilaku kotor melalui proses pembelajaran. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dengan artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Berikut penjelasan Quran Surat Ali Imran ayat 159 mengenai konsep pendidikan di dalam surat tersebut. Di dalam surat ini membahas konsep pendidikan mengenai konsep akhlak, di mana terdapat yang pertama menerapkan perilaku lemah lembut, yang kedua menerapkan perilaku pemaaf, yang ketiga menerapkan perilaku musyawarah, dan yang keempat menerapkan perilaku bertawakal kepada Allah. Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 159. Menurut Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah memberikan pernyataan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang Uhud itu. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang. Beliau menerima usulan mayoritas mereka. Walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, menurut para mufasir, menjelaskan mengenai lingkup nilai-nilai pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, meliputi nilai pendidikan akhlak, di mana akhlak merupakan karakteristik yang memberikan validasi negatif maupun positif dari pendidikan akhlak. Akhlak yang semula buruk mampu menjadi yang lebih baik karena usut pendidikan. Seorang peserta didik yang telah dibimbing mengenai pendidikan maka mampu menciptakan tabiat yang mumpuni. Yang kedua, nilai pendidikan ibadah. Ibadah merupakan bukti pengabdian dengan tulus dijalankan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Di dalam surat ini mengaitkan perihal ibadah dengan bagaimana cara mengimplementasikan sikap yang pemaaf agar menurunkan motivasi buruk terhadap seseorang yang memberikan luka padanya. Yang ketiga, nilai pendidikan sosial. Seorang manusia tidak bisa tanpa melakukan interaksi dengan siapapun. Setiap orang pastinya saling memerlukan bantuan. Jiwa sosial ini mampu memberikan dampak positif pada peserta didik dalam hal musyawarah, di mana apabila terdapat sebuah permasalahan antar individu maupun golongan dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah. Yang keempat, nilai pendidikan keimanan. Kata keimanan tidak jauh dengan pengertian makna akidah, di mana persoalan yang dibahas dalam surat ini mengenai keimanan membahas terkait manusia dengan kalbunya atau dengan hatinya. Apabila tahap persoalan di atas mampu relevan dengan ajaran yang baik, maka langkah selanjutnya
menyerahkan semua hal mengenai usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan sebutan tawakal. Baik, yang selanjutnya ialah Quran Surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Berikut ini penjelasan dari Quran Surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi sebagai suri tauladan bagi manusia. Nabi ialah seorang pendidik bagi manusia. Nabi merasakan penderitaan yang kita alami. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Dan beliau juga sangat menyayangi orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan 3 sikap Rasul dalam berinteraksi dengan sahabatnya. Sikap itu ialah berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan penyantun serta penyayang. Ketiga sikap tersebut harus dijadikan contoh bagi pendidik kepada peserta didik. Guru harus memperhatikan masalah yang dihadapi siswa. Dengan guru memperhatikan siswa, maka mereka akan merasa senang dalam menerima pembelajaran. Guru harus bersungguh-sungguh dalam menyampaikan materi, serta guru harus membuat peserta didiknya menguasai materi yang disampaikan. Dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, sebaiknya dengan penuh kasih sayang, agar siswa merasa senang dalam pelajaran. Pergaulan guru dengan siswa sebaiknya bagaikan orang tua dengan anaknya, agar motivasi belajar siswa semakin meningkat. Berikut ini tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 128. Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nur menjelaskan bahwa Allah mensifati Nabi dengan sifat belas kasihan dan kasih sayang. Sifat Nabi yang ditetapkan dalam Al-Quran ialah sifat pemimpin dan pendidik yang mampu mengumpulkan manusia di sekitarnya, yaitu beliau merasa sedih, bahkan kecewa apabila umatnya menjadi umat yang hina. Beliau juga merasa sedih jika umatnya di akhirat menjadi penghuni neraka. Nabi menginginkan umatnya beriman dan mendapat petunjuk, sehingga keadaannya menjadi baik. Nabi sangat menyayangi umatnya. Ajaran Nabi menuju kepada kebenaran dan membawa menuju perbaikan. Menurut Quraisy Shihab, Surat At-Taubah ayat 128 ini menjelaskan bahwa seorang Rasul yang diutus dapat merasakan penderitaan umatnya, baik lahir maupun batin. Ia menginginkan keselamatan, kebaikan, bahkan segala sesuatu yang membahagiakan umatnya, baik mukmin maupun kafir. Kemudian, Rasul menginginkan keimanan mereka. Selanjutnya, nilai-nilai pendidik yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 128. Surat At-Taubah ayat 128 ini mengandung nilai teladan dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau memiliki 3 sifat moral. Terasa berat olehnya penderitaan umatnya, sangat menginginkan kebaikan dan keselamatan dari umatnya, serta amat belas kasihan dan penyayang kepada orang yang beriman. Ketiganya menjadi teladan dalam aspek kepemimpinan, baik dalam memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Pada 3 konsep tersebut merupakan cerminan pemikiran sifat Nabi SAW yang ditinjau dari kisah teladan kepemimpinan, diantaranya sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sifat yang harus dimiliki pendidik ialah harus merasakan apa yang dirasakan peserta didik atau empati.
Baik, selanjutnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 164. Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya yaitu penjelasan Quran Surat Ali Imran ayat 164. Ayat ini menjelaskan mengenai tugas pendidik antara lain yaitu mengajarkan ayat-ayat Allah SWT baik dari wahyu yang diturunkan atau dari media alam semesta yang diciptakan. Dengan mempelajarinya, maka akan timbul kesucian jiwa dalam diri peserta didik. Tugas yang lain adalah membuat orang lain berilmu, yang berarti mengasah kemampuan otak manusia sehingga mampu memahami segala sesuatu yang diajarkan. Kemudian tafsiran Quran Surat Ali Imran ayat 164 oleh Muhammad Quraish Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah, yakni Allah telah berbuat baik kepada orang-orang mukmin terdahulu yang hidup bersama Nabi, dengan mengutus kepada mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yaitu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kitab suci, membersihkan mereka dari keyakinan yang salah, dan mengajari mereka ilmu Al-Quran dan teladan. Sebelum diutusnya Rasul itu, mereka berada dalam kebodohan, kebingungan, dan perasaan tidak berarti. Yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 164. Dalam ayat ini dapat kita ambil pelajaran tentang 3 prinsip dasar pendidikan, yaitu yang pertama, tilawah. Hal ini memberikan isyarat bahwa dalam pendidikan perlu diajarkan sebuah skill atau yang sekarang dikenal dengan kemampuan afektif, karena tilawah adalah salah satu bentuk skill membaca yang sungguh amat penting. Yang kedua yaitu tazkiyah. Hal ini menunjukkan perlu adanya pendidikan emosional atau yang dikenal dengan istilah psikomotorik. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW selalu membina umatnya tentang pentingnya akhlak-akhlak yang mulia seperti jujur, pemaaf, tidak mudah marah, sabar, dan ridho terhadap semua musibah. Dan yang ketiga yaitu ta'lim. Ta'lim bisa disebut juga dengan kemampuan kognitif, yaitu dengan adanya transfer ilmu sehingga umat mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengamalkan. Nah, dari 3 prinsip tadi ini harus dimiliki oleh seorang pendidik, baik itu guru, ustadz, suami, istri, ayah, ibu, atau yang lainnya. Dari pembahasan yang kami paparkan, kami simpulkan bahwa pendidik di sini memiliki berbagai sebutan dalam bahasa Arab, yaitu ustadz, murabbi, mu'allim, mudaris, dan mu'addib. Tugas seorang pendidik menurut Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Ali Imran ayat 164 dan 159, dan At-Taubah ayat 128. Dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 129 menjelaskan bahwa tugas seorang pendidik yaitu memberikan pengajaran, membaca, menulis, dan memberikan segala ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk mendapatkan hikmah dan selanjutnya mensucikan diri dari berbagai penyakit hati. Dalam tafsiran Quran surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa konsep akhlak yang menerapkan perilaku lemah lembut, perilaku pemaaf, dan perilaku bermusyawarah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu nilai pendidikan akhlak, ibadah, sosial, dan keimanan.
Dalam tafsiran Quran Surat At-Taubah ayat 128 menjelaskan bahwa seorang pendidik harus memperhatikan masalah yang dihadapi siswa, harus bersungguh-sungguh dalam menyampaikan materi, serta harus membuat peserta didiknya menguasai materi yang disampaikan. Ayat ini mengandung nilai teladan dari kepemimpinan Nabi Muhammad yang sidik, amanah, fatonah, tabligh yang harus bisa dimiliki oleh pendidik. Dalam tafsiran Al-Baqarah Ali Imran ayat 164 menjelaskan bahwa tugas pendidik yaitu mengajarkan ayat-ayat Allah dan membuat orang lain berilmu, yang berarti mengasah kemampuan otak peserta didik sehingga mampu memahami segala sesuatu yang diajarkan. Dalam ayat ini dapat kita ambil pelajaran tentang 3 prinsip dasar pendidikan, yaitu tilawah, tazkiyah, taklim. 3 prinsip ini harus dimiliki oleh seorang pendidik. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.